Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 13 Februari 2023 saya akan menyampaikan materi sebelum teknis masalah penyangkut usaha dan belajar di bidang ilmu kesehatan hewan. Jadi paling penting itu kalau teknisnya mudah, selama kita tekun insya Allah kita teknis itu seiring waktu pasti tambah banyak ilmu. Cuma yang paling penting istilahnya mental dasar orang belajar dan berusaha gitu Pak ya. Jadi karena Pak Didik sama Bu Lia ini baru, jadi artinya nanti istilahnya biar kita itu bisa seiring sejalan apa yang kita kerjakan, jadi akan manfaat maslahat terutama untuk Bapak sama Ibu gitu ya. Nah, jadi sebelum saya teknis itu akan saya sampaikan dulu tentang istilahnya, ya saya bukan menggurui Pak ya ini, tapi artinya menyampaikan kurang lebih pengalaman saya, tapi ya juga berdasarkan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan terutama dasarnya adalah agama Islam gitu Pak ya. Jadi orang usaha itu nomor satu adalah mental dasarnya adalah harus secara mental itu punya keyakinan dulu. Jadi yakin bahwa apa yang akan kita kerjakan itu pasti berhasil. Jadi kalau orang perang itu tidak boleh ada sedikit pun 0,1% bahwa kita akan kalah, nggak boleh. Harus yakin bahwa kita pasti akan menang, pasti akan berhasil. Itu di mindset kita. Kalau mindset kita wah bisa nggak ya, itu sudah menjadi power kita turun. Saya yakin pasti bisa karena orang bisa. Ini hanya masalah waktu. Semuanya juga awalnya tidak ada yang bisa, tapi karena hanya seiring waktu mereka konsisten, mereka jadi bisa. Jadi harus Pak Didi sama Bu Lia harus yakin bahwa ketika Pak Didi sama Bu Lia bergabung sama kami, insya Allah pasti berhasil. Itu aja. Jadi itu. Nah, kemudian nomor satu yakin. Nah, yakin ini kan di hati kita Pak ya. Kalau secara katakanlah keimanan gitu ya, memang tidak ada mental itu yang di atasnya iman. Jadi orang itu menjadi berani, menjadi kuat itu tidak ada yang mengalahkan iman. Kalau orang kuat hanya karena hartanya, ada yang lebih kaya lagi. Karena pintarnya ada lebih pintar lagi. Tapi kalau karena iman nggak ada batasannya, karena batasannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman harus yakin. Yang kedua, orang harus punya keberanian. Kalau tanpa berani, jadi salah itu tidak apa-apa, yang penting tidak bisa sengaja salah. Karena orang itu selalu berproses. Harus berani untuk mencoba, berani dengan segala katakanlah apa yang kita hadapi, tapi kita tidak usah pernah berpikir resiko. Tapi artinya kita apapun selama yang saya lakukan itu adalah suatu kebenaran, kebaikan, itu insya Allah kalaupun ada perjalanan yang katakanlah kerikil ataupun halangan, itu hanya sebuah ujian. Yang penting bahwa insya Allah yang kita jalani sesuatu yang benar, kita harus berani melangkah. Kenapa? Contoh katakanlah kan lahirnya ini usaha obat hewan. Obat hewan saya penanggung saya dokter hewan sesuai dengan keilmuan. Dan obat yang saya bikin insya Allah juga dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah secara statistik di lapangan juga manjur. Kemudian tidak punya tujuan untuk menipu orang. Ada nilai benefit. Artinya contoh obat cacing. Obat cacing harganya 10.000. Dibeli sama peternak, tapi satu botol obat cacing bisa ngobati 10 ekor domba. Artinya ada nilai benefitnya. Satu botol obat cacing anggap aja hanya 50.000, satu ekor domba hanya 5.000, tapi dengan pemberian obat cacing itu mengibatkan dombanya itu katakanlah betul lebih bagus. Artinya nilai manfaat yang dihasilkan daripada yang dia keluarkan nilai materinya lebih besar manfaatnya. Jadi ada benefit. Jadi kita insya Allah makanya harus Bapak Ibu harus berani, tidak usah takut salah. Nah, kemudian harus yakin. Nah, setelah yakin harus berani. Harus berani melangkah aja, berani mencoba. Jadi artinya nanti Bapak Ibu semuanya nggak usah katakanlah, wah saya mau bergeraknya nanti nunggu ilmunya banyak, nggak usah. Sekarang tahu hari ini tahu tentang obat cacing, ya udah langsung kita bergerak di jualan obat cacing. Langsung katakanlah kita istilahnya menerangkan tentang cacingan seperti itu. Tidak usah menunggu kita harus ilmunya penuh. Karena apa? Sesuai agama lagi. Jadi sampaikan walaupun satu ayat, satu ilmu. Kita punya ilmu tentang itu jalan dulu. Nah, kenapa? Karena dengan kita berani melangkah, istilahnya action, itu nanti akan bikin kita cerdas. Karena ilmu itu akan berkembang ketika kita amalkan. Jadi ilmu itu akan berkembang ketika kita amalkan. Makanya benar agama, semakin banyak kita mengeluarkan, akan semakin banyak kita masuk. Jadi kita akan dibukakan. Jadi nanti harapan saya Bapak Ibu semuanya langsung action. Tidak usah nunggu, wah biar kuliahnya selesai. Justru kita menghafalnya untuk mengingatkannya, melekatkan ilmu ke diri kita itu dengan action sekemampuan kita. Itu. Nah, kemudian tiga,
Nah, muncullah kecerdasan tadi. Jadi kalau orang itu sudah yakin, kemudian setelah itu berani untuk melangkah, orang itu akanlah muncul cerdas. Dan tidak ada orang itu yang cerdas tidak punya mental berani, nggak ada. Namanya orang pinter. Kalau orang pinter, contoh akademisi, dia hanya pinter, tapi dikungkung. Makanya kadang-kadang mohon maaf, pola pikir profesor atau dokter kadang-kadang kalah sama S1 yang cerdas, yang berani melangkah. Kenapa? Karena semakin sempit, semakin tersempitkan. Nah, kalau orang cerdas, dia semakin jadi profesor akan semakin berkembang. Tapi kalau profesor itu katakanlah, contoh awalnya belajar tentang ilmu pengetahuan alam, saya mengatakan tentang fisika tentang ilmu anggap aja tentang geologi, saya geologi, kemudian akhirnya terus lagi ke geodesi itu langsung mengecil lagi sampai katakanlah tentang nikel contohnya. Ya akhirnya pola pikir dia nanti kalau hanya tidak cerdas, hanya pinter, malah yang tadi tentang geologi tentang apa hilang, yang aja tentang nikel saja, seperti itu contohnya. Jadi kita harus mengembang. Ya, itu bisa kalau kita berani. Ya, kalau makanya dari zaman dulu orang-orang yang cerdas itu pasti punya mental berani. Contoh sifat patriot. Contoh kenapa Pangeran Diponegoro, kenapa Sultan Agung, itu kenapa mereka menjadi orang yang dikenang dan cerdas. Katanya banyak karyanya itu. Itu karena dia memang punya mental berani. Jadi apa? Bahasanya dalam tanda petik kumaha engke itu penting. Karena kalau kita engke kumaha, kita nggak akan melangkah. Yang penting itu tadi prinsipnya. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, itu kita tetap harus berani berjalan, biarpun katakanlah istilahnya kebenaran kita belum mutlak, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting saat itu kita tidak mengingkari diri kita bahwa keyakinan saya ini hitam, ya udah saya kita pertahankan hitam. Kita harus untuk berani, sehingga kalau nggak berani tidak cerdas. Jadi orang terpenjarakan, makanya orang-orang besar itu biarpun dipenjara secara fisiknya dia dipenjara, tapi karena jiwanya sama pikirannya tidak pernah terpenjara, dia tetap berkarya dimanapun. Nggak bisa menjarakan pemikiran, memenjarakan jiwa, tidak bisa. Tapi ada orang yang kelihatannya bebas, contoh katakanlah pejabat yang karena dia penakut gitu, dia biarpun di luar alam bebas, tapi dia terpenjara pola pikir sama terpenjara jiwanya. Itu banyak, tapi banyak itu banyak sejarah. Nanti itu hanya sebagai inspirasi saja ya. Nah, itu ini secara mental. Nah, kemudian secara teknis ini mental orang usaha itu harus ini. Kemudian sekarang kalau mental teknis ini, sekarang mental jiwa ini mental teknis. Ini satu orang itu harus punya ilmu pengetahuan. Jadi nomor satu tetap tidak bisa, tanpa pengetahuan orang lambat. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Makanya karena Bapak Ibu semuanya ini baru di sini, jadi memang harus untuk usaha harus punya ilmu pengetahuan. Sepelenya yang barang umum kita sandal aja, usaha sandal tanpa ilmu pengetahuan tentang sandal kita kalah. Apa kelebihan solnya, apa kelebihan kulitnya, kita harus punya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan inilah yang akan membuat akselerasi. Percepatan itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Ya, contoh sepelenya katakanlah orang untuk meratakan gunung itu kalau tanpa ilmu pengetahuan dengan cangkul lama kan. Tapi dengan ilmu pengetahuan dia riset dulu, bikinlah traktor, bikinlah bulldozer, cepat ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini tidak bisa diabaikan. Jadi ilmu pengetahuan ini penting. Nah, setelah ilmu pengetahuan ini kita yang saya harus langsung action, amal, itu harus action. Sudah ilmu pengetahuan kita langsung action. Seberapa ilmu yang kita miliki kita action. Jadi harus action, harus tindakan. Itu tadi yang saya sampaikan, punya ilmu tentang obat cacing langsung amalkan tentang obat cacing. Kita punya ilmu jualan obat cacing ya jual itu dulu. Jadi harus dengan action. Langsung ilmu sedikit langsung action. Nah, setelah katakanlah itu, kemudian kita harus apa? Harus punya daya imajinatif. Itu penting karena kalau orang nggak punya daya imajinasi itu tidak punya kreasi. Bahwa katakanlah contoh mohon maaf kita action orang usaha harus menghayal, saya nanti akan punya rumah yang besar di sini, saya akan punya mobil begini, nggak masalah, ini terus motivasi, harus punya daya imajinasi. Nanti kalau saya jualan obat demikian saya akan harus punya daya imajinasi. Itu karena untuk memotivasi diri kita, karena manusia jiwa dan raga. Jiwanya seseorang itu katakanlah memang harus imajinatif.
Karena kalau orang ini tanpa oleh Allah tidak diilhami dengan katakanlah istilahnya nafsu. Nah, nafsu kan sifatnya netral. Contoh kata nafsu orang kan ada 4. Satu katakanlah yang bersifat seperti katakanlah tanah, api, tanah sama air. Tanah itu atau bumi. Bumi itu kan kalau kalau salah namanya sufiyah itu. Nafsu ada sufiyah. Sufiyah itu yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan sifat salah, tapi akan salah kalau ketika kita menjadi tidak tepat menggunakannya. Contoh kalau kita di pressure orang, kita akhirnya lemah lembut, ya salah kan? Nah, berarti apa yang kita pakai pada saat itu, yang kita pakai adalah sifat api, amarah. Ya, kalau orang ini kita kadang-kadang harus butuh amarah. Yang penting kan rohnya, nilai daripada marah kita itu apa? Bukan, contoh yang mungkin bukan marah emosi. Artinya bahwa tegas seperti api membakar itu dibutuhkan. Ya, contoh saya sebagai pemimpin, saya lemah nggak bisa, harus sebagai amarah. Saya menggunakan sifat amarah. Jadi tidak ada potensi dari Allah salah. Yang salah adalah cara menggunakannya. Tapi kalau contoh saya setiap saat sama anak buah saya marah terus, ya salah, karena tidak tepat. Jadi ini artinya kita harus punya daya imajinasi. Kemudian apa? Harus punya sifat katakanlah itu kan lawamah, amarah, sufiyah, kemudian ya, sifat air yang menghidupi dan sebagainya. Bahwa apa? Kita punya imajinasi suatu saat saya kalau maju, saya pengen menolong adik saya, menolong orang tua saya, membantu saya pengen membantu keponakan saya, itu dibutuhkan hal seperti itu. Kenapa? Itu akan menjadi power kita. Karena kalau kita tanpa katakanlah ada dorongan dan seperti itu, nggak ada motivasi kita. Nah, makanya minimal katakanlah kalau saya katakanlah misalnya karena punya utang aja saya karena beriktikad pengen bayar utang di mana-mana contoh. Itu insya Allah jadi akan menjadi itu imajinasi kita yang menjadi power kita untuk bergerak lebih agresif itu. Jadi butuh imajinatif. Nah, kalau sudah imajinatif kita butuh apa? Butuh kreasi. Artinya kita nggak bisa hanya menjadi angan-angan kosong. Seperti orang bicara di agama bicara ma'rifat terus tapi hanya duduk begini. Nggak bisa. Harus ada Pak, harus ada sebuah kreasi. Bagaimana katakanlah kita bagaimana kita mewujudkan imajinasi kita ini harus dengan kreasi. Karena action ini kan monoton kalau tanpa kreasi. Kreasi dan apa? Inovasi itu dibutuhkan. Kreasi dan inovasi. Karena nggak bisa dipungkiri orang action itu setelah itu harus ada imajinasi. Ini secara teknis juga kepakai. Secara teknis itu katakanlah hal-hal, anggap aja kalau orang teknis, orang produsen itu kalau nggak punya daya imajinasi tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Produsen itu. Contoh mobil kenapa lahirlah mobil katakanlah Ferrari. Itu kan karena dia ada imajinasinya daripada katakanlah desainer Ferrari ini. Dia punya imajinasi. Harus butuh imajinasi. Jadi imajinasi atau kreasi. Nah, setelah itu kreasi dibutuhkan untuk mewujudkan itu. Karena apa? Pada saat action ini banyak atau ada tantangan. Contoh katakanlah kenapa secara teknis peternak ini kenapa tidak mau katakanlah istilahnya menggunakan obat saya. Ini kan kita butuh kreasi inovasi bagaimana katakanlah kreasi marketing kita kan. Oh berarti pola pendekatannya kita tidak dengan cara katakanlah salesmanship, gaya sales bukan. Jadi gaya pendekatan ada yang kekeluargaan dengan objeknya. Ada yang katakanlah kita karena dia benar orang teknis kita menonjolkan ilmu pengetahuan. Ada yang menonjolkan katakanlah istilahnya kita apa yang dia sukai itu katakanlah tergantung objek yang kita hadapi. Di marketing itu juga butuh kreasi, inovasi. Lah setelah itu kalau kita udah punya ilmu pengetahuan, punya action, punya imajinasi, punya kreasi, kita butuh apa? Butuh konsistensi atau istiqomah kalau di agama. Kalau orang nggak konsisten, kenapa bangsa Indonesia ini kalah sama bangsa lain hanya kalah di konsisten? Contoh kalau orang Eropa contoh katakanlah dia intens katakanlah di masalah kecoa itu, serangga gitu. Tentang serangga, dia intens terus, konsisten terus mempelajari sampai tua walaupun saya mati, konsisten di situ sampai dia expert ahli. Setelah ahli sampai menciptakanlah anti kecoa, menangkar kecoa dan sebagainya. Itu contoh kata. Dia expert, nah, itu konsisten di situ. Jadi tidak usah belok-belok. Kelemahan orang kita, contoh kita katakanlah mau usaha anggap aja ikan asin.
Nah setelah itu katakanlah ternyata pada saat kita bergaul dengan para pedagang ini ada yang jualan gula Jawa, gula merah bagus, kita berubah pindah ke gula Jawa, udah selesai. Kenapa? Rezeki orang beda-beda, tapi itu jelas nas bahwa setiap apa yang kamu usahakan itu tidak akan dikurangi sedikitpun hasilnya, biarpun tanpa agama. Artinya biarpun kamu tidak untuk aku, kata Allah, pasti akan dibayar. Tapi cuman kelemahan orang kita tidak konsisten. Jadi kalau berjalan tidak mau pakai kacamata kuda di situ, jadi gampang. Nah itulah seperti kita mau jalan kemana? Jalan anggap aja kita mau jalan ke Semarang, atau kemudian kita baru sampai Brebes ada pantai bagus, kita berhenti, akhirnya nggak sampai Semarang. Biarpun kita naik mobil Pajero tapi berhenti di Brebes ya sudah. Tapi biarpun kita jalan kaki, tapi terus tidak toleh terus jalan terus, akhirnya kita sampailah Semarang. Syukur-syukur kita naik Pajero tapi kemudian jalan terus ya lebih cepat, nyampe Semarang lebih cepat. Apa mempercepat? Imajinasi, inovasi, ilmu pengetahuan. Tapi harus punya konsistensi. Nah, masuk kenapa orang Cina itu menang maju, kenapa? Orang Cina itu maju sama biarpun padahal mohon maaf kalau secara katakanlah human relation, hubungan muamalah itu kan mohon maaf kadang-kadang rata-rata orang Cina itu nggak menak kan, dibeli juga nggak mau senyum, dibeli 100 kali juga nggak pernah terima kasih ya. Tapi dia menang konsisten di situ. Mau anggap aja jualan katakanlah hanya kancing baju terus aja dia. Ya akhirnya semua orang yang butuh kancing baju dari manapun ke dia konsisten di situ. Lah kita tidak, kadang-kadang kelemahan kita punya daya standar di situ. Lah padahal kita punya poin bangsa Indonesia ini apa? Keunggulannya kita relatif lebih ramah, lebih tulus, lebih ketika ada orang beli lebih katakanlah mengingat, berterima kasih. Tapi saya pengalaman rata-rata lah, saya beli di Cina itu sampai beberapa kali juga tidak ada terima kasih, rata-rata ini oknum, tapi ya seperti itu. Ya ada yang bagus. Jadi ini tapi itu penting karena konsisten ini penting, karena konsisten ini yang akan mengantarkan kita akan mencapai kepada tujuan kita. Ini konsisten. Nah setelah itu apa? Komitmen. Sama komitmen ini hanya dimiliki sedikit orang. Jadi rata-rata orang gagah di usaha udah besar kalahnya di komitmen. Komitmen ini kan kejujuran diri, kejujuran sama orang lain. Komitmen ini jarang yang dimiliki ya. Makanya hampir semuanya bangsa yang besar itu punya komitmen yang kuat, rata-rata itu aja. Dan hampir semua pemimpin hebat itu punya komitmen yang hebat. Hampir rata-rata di komitmen. Makanya kalau saya kan belajar sepelenya komitmen itu katakanlah, saya berkomitmen katakanlah untuk tiap pagi saya bersolawat. Kondisi saya kata selama saya katakanlah masih bisa berdiri, kalau hanya pilek saya tetap berjalan. Kemudian saya komitmen bahwa setiap maghrib saya harus katakanlah mengaji. Kondisi apapun saya berkomitmen. Kalau kita orang Islam, komitmen itu kan sebenarnya bahasa komitmen, konsistensi itu dirangkum dengan bahasa istiqomah. Jadi istiqomah ini kalau hadisnya itu orang yang punya keistiqomahan, ibadah sedikit tapi terus itu melebihi 1000 karomah. Jadi kalau orang punya keistiqomahan, jadi komitmen ini bangsa kita rata gitu. Sepelenya katakanlah kalau di bisnis itu hampir hancurnya itu di komitmen. Makanya kalau janji, contoh katakanlah janji mau membayar hutang tanggal 10 gitu. Tapi saya mending bangun komitmennya daripada nanti meleset, saya mending tanggal 20 daripada nanti saya meleset. Nanti pada saat saya memang tanggal 3 udah punya uang saya bayar. Itu karena komitmen ini paling penting dan rusak. Makanya kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kenapa dia unggul sebelum jadi Nabi pun hanya di komitmen kan. Al-Amin hanya kejujuran Kanjeng Nabi. Unggulnya di situ. Jadi modal dasarnya secara manusia biasa Kanjeng Nabi saat itu kan belum tahu ada yang tahu, kan saat sebelum 40 tahun nggak ada yang tahu itu Nabi. Memang belum diangkat menjadi Nabi. Tapi kenapa sudah diangkat menjadi katakanlah pemimpin Mekah, kemudian disebut Al-Amin, dipercaya sama Sayyidina Khadijah yang saat itu dia paling kaya, 2/3 kekayaan Mekah itu kan Sayyidina Khadijah. Ada konglomerat itu. Itu kan karena komitmennya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi komitmen itu memang paling bagus. Nah kemudian motivasi yang lain di agama kita. Jadi Allah itu membagikan rezeki itu 9 bagian rezeki. Itu hadis sahih. Jadi kalau rezeki itu yang 8 bagiannya dikasihkan pedagang, yang 1 bagiannya dibagi rame-rame. Jadi artinya makanya wajar ketika pedagang itu kaya, wajar. Kenapa? Ya nyata, 1 pedagang pasti ngalahkan 10 pegawai.
Itu pedagang. Cuman memang apa? Pedagang itu berat. Karena Pak untuk bertahan di awal itu, contoh pedagang kelontong, bukan kelontong, pakaian orang Padang itu kan orang merantau. Itu kan tapi luar biasa. Dia kadang-kadang sehari bisa nggak laku sama sekali. Tapi karena dia konsisten dan komit saya jualan ini, dia minimal punya pukulan di event-event tertentu kan. Apa? Saat Lebaran. Itu. Makanya orang Padang saya amatin akhirnya di pasar baru, di pasar manapun hampir menguasai. Karena apa? Kita nggak boleh iri. Karena semuanya ada bayarannya. Dan karena apa? Dia punya pengorbanan yang berat. Kita kalah di situ. Kelemahan kita di situ. Memang saya amatin orang Padang kekuatannya di situ. Jadi mau jual apa sih juga bertahan. Nah, kemudian yang berikutnya kembali karena kita semuanya beragama Islam ya. Jadi yang menjaga harta kita hanya satu, apa? Zakat. Makanya saya selalu mengingatkan sama anak buah saya, kalau sudah maju itu harus zakat mencapai nisab. Ya, kalau mau lebih hati-hati, mohon maaf kalau saya bukan pamer ya. Saya dari zaman dulu saya enggak menunggu nisab. Karena dalilnya innama sedekah sama Qadi Al-Baqarah itu intinya membagikan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan. Jadi biarpun rezeki kita ya harus saya bagikan ke orang. Makanya kalau saya alhamdulillah kalau yang pola saya pakai di internet saya, setiap transaksi saya zakati. Jadi artinya setiap uang yang saya pakai adalah halal. Karena itu janji Allah pasti akan menjadi subur. Jadi contoh saya punya transaksi 1 juta, pasti saya ambil 25.000 setiap hari. Kenapa? Saya tidak menunggu banyak. Kalau saya menunggu banyak menjadi pelit. Jadi zakat, karena zakat itu menyuburkan. Segimanapun kalau orang zakat itu tidak mungkin menjadi bangkrut, pasti akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting karena kita orang Islam. Kenapa? Karena kalau kita ngerti zakat, usaha kita capek. Kita harus caranya manual. Semakin kaya bukan semakin enak, akan semakin susah, semakin ripuh. Memang tambah kaya. Kenapa? Tidak dicukupkan. Tapi kalau zakat dia makin banyak bukan makin miskin. Bukan makin susah, tapi akan makin nyaman. Nah, ini sebagai penutup itu ada kisah sahabat namanya sahabat paling kaya itu namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya itu kalau dikurskan sekarang ketika beliau meninggal itu 7 miliar. 7 triliun dikurskan. Nomor 2 Sayyidina Utsman itu kekayaan 4 triliun kita meninggal. Jadi kadang-kadang salah di pesantren itu seakan-akan para sahabat itu miskin-miskin, enggak ada yang miskin sahabat. Kanjeng Nabi juga bukan orang miskin karena anaknya pemimpin Mekah. Jadi dagang itu bukan dagang bala-bala atau jombro. Kelasnya saya aja kan belum dagang sampai luar negeri. Ini kan zamannya Kanjeng Nabi itu kan mereka saudagar, udah dagangnya ekspor impor semua kan. Kabilah, mereka pakai kabilah, rombongan dagang. Jadi tidak mungkin kalau jualan combro sampai ke Mesir, sampai ke Irak, ke Mesopotamia itu tidak mungkin. Mereka tingkat jualannya sudah internasional. Nah, itu Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang dia oleh Kanjeng Nabi disabda dijamin Allah pasti masuk surga. Orang kaya yang masuk surga itu Sayyidina Utsman sama Abdurrahman bin Auf. Nah, tapi kemudian Kanjeng Nabi ada komanya. Tapi karena kamu kaya raya, maka kamu paling terlambat. Kenapa? Karena kamu ditanya dari mana kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu mengusahakannya. Artinya penting. Makanya saya insya Allah berusaha hati-hati. Bagaimana mendapatkannya ini penting. Nah, setelah itu udah mendapatkannya, kamu apakan? Udah mendapatkannya halal, tetapi juga harus dialokasikannya juga harus benar. Nah, suatu akhirnya Abdurrahman bin Auf ini akhirnya dia pengen miskin dia. Saya pengen miskin aja kalau gitu. Bosan udah kaya raya, akhirnya dia tidak membeli langsung tapi dia membeli seluruh pedagang kurma di Madinah. Semua kurma dibeli 2 kali lipat. Kurma yang jelek, yang apa dibeli 2 kali lipat. Biar dia bangkrut. Dia jadi orang miskin Abdurrahman bin Auf. Sampai kurma busuk dibeli semuanya, akhirnya dimasukkanlah ke gudang, hanya disimpan aja. Karena kurma itu memang hebatnya kurma itu karena memang buah surga ya. Busuknya kurma itu kan tidak menjijikkan. Itu. Nah, akhirnya disimpan. Nah, ketika itu suatu saat di daerah negeri Persia, di Damaskus itu terjadi wabah penyakit. Wabah penyakit hampir seluruh negeri wilayah sakit. Akhirnya para tabib meneliti, para dokternya meneliti bahwa obatnya adalah kurma busuk.
Artinya apa? Korma yang terfermentasi, masuk akal. Korma fermentasi kan berarti kan bagus kualitasnya. Nah, akhirnya tidak ada yang punya. Yang punya cuma satu-satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya berapapun akan dibeli mahal. Akhirnya enggak mau dikasih, enggak dibeli mahal. Dibeli berapa? Dibeli 10 kali lipat harga korma biasa. Jadi justru awalnya dia hanya mengeluarkan 2 kali harga kurma, dia dapat 10 kali harga kurma. Jadi enggak jadi miskin tambah kaya raya. Jadi artinya kadang kaya itu kadang mengejar orang. Jadi tidak bisa kaya itu katakanlah kita tinggalkan. Demikian juga kadang kemiskinan, itu tergantung kita bagaimana mensikapi hidup. Yang kedua sama masih Abdurrahman bin Auf. Saat pertama kali dia hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini dia semua hartanya dirampas sama Abu Sufyan. Saya miskin, dia hanya badan. Nah, kemudian ketika saya Madinah dia nggak punya apa-apa. Akhirnya dia dipersaudarakan sama Sa'ad bin Abi Waqqas, dipersaudarakan. Wahai Abdurrahman bin Auf, kita bersaudara karena iman, dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Saya sangat kaya raya karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang kaya raya di Madinah. Dia berarti kaum muhajirin itu Abdurrahman bin Auf, kaum Ansar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dipersaudarakan memang secara sejarah. Akhirnya saya memiliki istri 2, kebun kurma hektaran saya bagi 2 termasuk tempat perdagangan. Kalau mau istri saya akan saya carikan, maka kamu nikahi. Kemudian kebun kurma saya bagi 2. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak mau. Terima kasih banyak atas kebaikan kamu. Kita cukup bersaudara sama sekali, tapi saya tidak mau menjadi beban kamu. Akhirnya apa? Bagaimana? Tunjukkanlah saya pasar saja. Kamu kalau menunjukkan saya pasar, cukup kamu membantu saya. Tidak usah kamu beri materi saya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ditunjukkan, itulah pasarnya. Di sana dia jadi calo. Saya jadi calo kurma lagi, calo kurma. Setelah jadi calo kurma, kemudian setelah itu dia karena pintar, kemudian menjadi calo kuda. Lama-lama dia menjadi pedagang besar kurma dan menjadi pedagang kuda. Akhirnya kaya raya seperti itu tadi. Itulah contoh kisah yang menginspirasi kita. Jadi tidak ada kata terlambat. Abdurrahman bin Auf saat katakanlah dia katakanlah hijrah juga sudah sepuh, masih bisa kaya raya. Kemudian bahwa tidak ada dalil atau apapun yang menutup pintu tobat kecuali hanya kematian. Itu menjadi ibrah bahwa kisahnya demikian. Hadisnya itu barang siapa tahu besok itu kiamat dan hari ini dia memegang bibit kelapa, maka tanamlah. Artinya kita harus selalu optimis. Jadi kalau kita tahu kita besok mati pun, kalau seandainya kita sekarang masih harus melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Jadi jangan memutus diri. Makanya ada kan, janganlah kamu berputus harapan terhadap rahmatku, kata Allah. Jadi kita tidak boleh berputus rahmat dari Allah. Nah, karena apa? Allah itu tergantung mindset otak kita. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang Allah akan timbangkan kepada kita. Makanya dari bahasanya orang sekarang positive thinking dan sebagainya. Makanya sebenarnya semua ilmu motivasi, ilmu entrepreneur bukan ya, itu semuanya dari Al-Quran dan hadis semuanya. Itu kan orang pada pintar ngoceh itu, ada Pak Mario Teguh, ada Ganjar, itu semuanya dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada pemikiran yang dari dia sini, tidak ada. Jadi semuanya adalah inspirasi. Maka di sini semoga dengan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Didi sama Bulia jangan berputus rahmat sama Allah Taala. Kemudian jangan melihat saya sudah umur segini, jangan. Justru kata kita, insya Allah Pak akan sehat dan panjang umur menjadi muda. Karena Pak akan keasah. Tapi kalau kita katakanlah langsung memperburukkan diri sendiri, merendahkan diri, wah saya sudah tua dan sebagainya, itu akan menjatuhkan diri kita, menjadikan kita sakit. Tapi kalau kita motivasi bahwa saya akan memohon umur panjang, lapang rezeki, saya akan berbuat banyak, insya Allah akan melapangkan. Jadi itu mengenai saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika terkesan menggurui, tapi insya Allah ini ketulusan saya, kewajiban saya sebagai pemimpin di sini ya, untuk mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melangkah menatap masa depan, melakukan sesuatu kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan semua orang-orang di lingkungan kita. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf lahir batin, jika ada kebenaran hak dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.